Assalamualaikum teman-teman. Dengan Kakak Ulfa di sini. Hai, selamat bergabung di channel ini ya. Hari ini Kakak akan membahas tentang apa sih bimbingan konseling itu? Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu Kakak akan memperkenalkan diri Kakak. Nama Kakak Kak Ulfa Aulia, nomor induk mahasiswa 2018 015 00041 dari kelas X5F. Terima kasih kepada Bapak Yuda Saputra, MPD, selaku dosen pengampu teknologi informasi dalam BK yang telah memberikan tugas akhir individu ini. Tak lupa kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melihat video ini. So, jangan berlama-lama, mari kita let's go. Apa sih bimbingan konseling itu? Nah, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Bimbingan konseling juga, ya pasti kalian tahu lah ya yang ada di sekolah itu, yaitu guru BK. Jangan ngeremehin guru BK ya kalian, adik-adik, atau sampai takut dipanggil guru BK. Lanjut, bimbingan konseling tujuannya untuk apa sih? Ini dia pengertiannya. Tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, merencanakan aktivitas penyelesaian studi, perkembangan karir, dan juga kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, melakukan pengembangan semua potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga, melakukan penyesuaian diri sesuai dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam belajar, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Tuh, penting banget kan buat kalian? Di sini ada yang ingin lanjut kuliah di jurusan BK enggak? Atau masih ragu? Kalau ragu, kakak jelasin juga ya manfaatnya. Manfaat kuliah di jurusan bimbingan dan konseling. Yang pertama, ilmunya bisa dipakai untuk hal yang berguna. Yang kedua, selalu dicari pemerintah. Yang ketiga, memahami karakter orang lain. Yang keempat, menjadi tempat curhat. Yang kelima, kurikulum yang menyenangkan. Yang keenam, prospek kerja yang luas. Yang ketujuh, disukai oleh masyarakat. Dan yang kedelapan, sekaligus mempelajari jurusan psikologi. Tuh, hampir semua kayak psikolog, tapi kita berfokus di bidang pendidikan ya. Prospek kerja lulusan bimbingan dan konseling. Lulusan dari program studi BK dipersiapkan menjadi profesional dalam bidang bimbingan dan konseling. Diharapkan dapat bekerja sebagai guru BK pada setting pendidikan dasar maupun menengah, serta pengembangan pelatihan bidang akademik, pribadi, sosial, dan karir. Pada setting pendidikan non-formal, lulusan bimbingan dan konseling banyak yang diterima sebagai konselor di dunia pendidikan, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Selain itu, mereka juga dibutuhkan sebagai tenaga konselor di pusat rehabilitas, lembaga pemasyarakatan, perkumpulan keluarga berencana Indonesia atau PKBI, konsultan pengembangan SDM, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan atau BP4, Kementerian Agama, konselor dan konsultan pendidikan di lembaga-lembaga pembimbingan belajar atau LBB. Lulusan dari jurusan ini juga bisa membuka praktek sendiri sebagai konseling untuk masyarakat umum. Tapi untuk mendapatkan izin melakukan sebuah tes psikologi, kamu harus memiliki gelar S2. Tuh kan, yakin gak mau kuliah di jurusan BK? Oh iya,
Pada saat pandemi ini, guru BK tidak hanya diam diri saja loh, tapi kita tetap kerja juga. Penasaran seperti apa? Ini dia. Peran guru BK saat pandemik yaitu salah satu kesulitan yang banyak dikeluhkan selama pembelajaran jarak jauh adalah kesulitan belajar. Peralihan proses belajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh tidak mudah bagi sebagian siswa. Pembelajaran jarak jauh menuntut kecakapan belajar mandiri. Bagi siswa yang kebiasaan belajarnya masih bergantung pada orang lain atau situasi di sekelilingnya, pembelajaran di rumah menjadi sangat menantang. Pada permasalahan kesulitan belajar, guru BK atau guru bimbingan konseling dapat menggunakan pendekatan realita. Untuk mempermudah bantuan kepada siswa, guru bimbingan konseling dapat menggunakan langkah WDEP, yakni Want, Do, Evaluation, dan Plan. Meskipun hanya melalui obrolan tertulis, guru BK tetap dapat menerapkan langkah-langkah WDEP. Melalui obrolan di WhatsApp, guru BK dapat menggali permasalahan siswa. Dalam hal ini, kesulitan mengelola waktu belajar, guru BK membantu siswa untuk mengidentifikasi apa yang dia inginkan. Siswa menyatakan bahwa ia ingin memenuhi harapan orang tuanya untuk bisa diterima di salah satu perguruan tinggi negeri bergengsi. Proses konseling jarak jauh memang terlihat mudah, namun tetap membutuhkan beberapa kecakapan. Hubungan yang telah terbangun sebelum pembelajaran jarak jauh akan sangat memudahkan. Namun pada siswa baru nanti, upaya-upaya membangun hubungan tetap perlu diupayakan agar layanan bantuan bimbingan maupun konseling tetap dapat dilaksanakan. Nah, bermanfaat kan kalau kalian berminat kuliah di BK? Yuk, belajar yang rajin dan tetap semangat jalani pembelajaran jarak jauh kalian ya. Semoga pandemik ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.